Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kuasa, pencipta langit dan bumi, yang menciptakan kelihatan dan tak kelihatan. Apapun juga, makhluk apapun juga diciptakan dalam kuasa Tuhan. Dan karena kuasanya Dia memberikan kepada kita putranya Yesus untuk menyelamatkan dan menebus, dan mengirim Roh Kudus untuk mendampingi perjalanan hidup kita. Tuhan, terima kasih atas Tritunggal Maha Kudus yang Kau nyatakan karena putramu Yesus bagi kami. Semoga kami mengalami kuasanya yang mengagumkan, yang tiada batasnya, yang mutlak bagi kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, di saat-saat menjelang akhir hidup Yesus, terjadi konflik, terjadi ketidakpercayaan, keraguan, ketidakpastian, bahkan hujatan terhadap Yesus. Tetapi justru di dalam konflik yang luar biasa ini, Yesus mengungkapkan realitas identitas dirinya yang sesungguhnya. Dia bukan hanya orang Nazaret. Dia bukan hanya orang seperti pada umumnya. Tapi dia dan Bapa adalah satu. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Saya bisa membayangkan betapa sulitnya orang Yahudi menerima kenyataan ini. Saya bisa mengerti dan memahami betapa saudara kita umat Islam tidak bisa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka mereka menganggap bahwa Yesus adalah orang Nazaret, biasa, manusia biasa. Tetapi jangan lupa di dalam kitab mereka bahwa Yesus karena kalimat tulah, hadir karena kalimat Allah. Dan dia dikandung karena Roh Kudus dalam rahim perawan Maria. Saudaraku, Allah dalam tanda petik berkuasa dan bisa melakukan segala sesuatu untuk mewujudkan apa yang Ia inginkan bagi kita manusia. Allah adalah pencipta segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Maka kita, orang Katolik, bersandar kepada credo. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kuasa. Pencipta langit dan bumi. Ya. Dan akan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Jadi Allah berkuasa mutlak. Absoluteness of God. Pencipta segala sesuatu mutlak. Penuh kuasa, penuh daya, penuh powerful. Maka saudaraku yang terkasih, dalam beriman kepada Yesus, dalam beriman kita, akhirnya kita harus sadar pada suatu realitas yang harus kita sadari, yaitu bahwa kita merasakan kuasa, kata kuasa ini, kekuatan, otoritas, ya, ilahi yang luar biasa. Maka kedalaman batin kita, kematangan hidup kita, ketika kita mulai merasakan, mengalami kuasanya yang mengagumkan atas segala sesuatu. Ya, atas segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, apapun juga. Nah, ini yang menurut saya, lalu juga kita lihat dalam Allah yang berkuasa itu karena begitu mencintai manusia, begitu mengasihi manusia, maka dia mengirim putranya kepada kita untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Dari kecenderungan manusia yang mau melepaskan jauh dari Tuhan. Dan mengirim Roh Kudus mendampingi kita. Berkat bantuan dan kerjasama Bunda Maria dan Santo Yosef. Jadi para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bagaimana kita menguji, mengenal indikasi hidup rohani kita? Kita tahu bahwa kita mengalami Allah, kita ada perkembangan, ada perwujudan, ada kesadaran yang lebih tinggi, higher consciousness.
kepada Allah Tritunggal Maha Kudus yang dalam pelaksanaan penghayatan, pembebasan, penebusan, penyelamatan dibantu oleh Maria dan Yosef. Jadi inilah yang dikatakan oleh Paulus bahwa kita memiliki pengetahuan yang benar akan keselamatan itu. Ya. Jadi bukan sekedar kredo kita yang kita, syahadat kita yang setiap minggu kita doakan itu. Itu bukan sekedar suatu rumusan belaka, tetapi suatu realitas. Aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus. Dilahirkan oleh perawan Maria yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Mengapa penting Pontius Pilatus? Supaya tahu bahwa Allah yang menjadi manusia itu sungguh-sungguh berinkarnasi. Terjadi dalam sejarah manusia. Masuk dalam sejarah manusia. Dan akan terus sampai kepada akhir kehidupan kita. Jadi para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mari menjelang kita merenungkan, menghayati peristiwa penebusan dan penyelamatan Tuhan yang begitu agung dan begitu mulia ini. Ya, kita diajak untuk merasakan kekuatan Allah itu, kuasa Allah itu. Melihat, memandang, mengerti, memahami Allah yang absolut itu, yang mutlak itu, pencipta langit dan bumi itu. Dan dia memberikan keselamatan kepada kita dalam diri Yesus putranya. Nah, kalau ini kita alami, kita rasakan, kita merasuk dalam diri kita, maka Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Bapa dalam aku dalam Bapa. Dan aku hanya menjalankan apa yang menjadi kehendak Bapa. Nah, maka kalau kita membaca kitab suci, kita berdoa, kita merenungkan, ini yang harus pertama-tama menjadi suatu kesadaran yang dalam diri kita. Kita melakukan sesuatu bukan karena diriku, kata Yesus. Bukan hanya aku, tapi aku melakukan kehendak Bapakku. Melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku. Allah sebagai pencipta, dalam tanda petik ada keterbatasan dalam berkomunikasi dengan kita. Dalam tanda petik keterbatasan. Karena dia dalam keheningan, dalam kesunyian mau bicara dalam roh. Bicara kepada kita. Bagaimana cara bicara? Itulah dia mengutus putranya Yesus. Ya. Maka dalam kitab Ibrani dikatakan Allah menyatakan kehendaknya lewat para nabi. Orang-orang kudus, para imam yang bergaul dengan dia. Yang mengenal dalam tanda petik mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah dalam keterbatasan mereka. Nah, pada waktunya, kata Ibrani, Tuhan mengirim anaknya sendiri. Nah, yang tahu apa yang menjadi kehendak Bapanya. Yang mengenal, lalu itu disampaikan kepada kita bahwa Allah adalah Bapa yang penuh kasih, penuh cinta. Dan maka saudaraku yang terkasih, syahadat kita, kredo kita ingat lagi, kita ulang lagi, kita sadari lagi, begitulah. Itulah cara kita menghayati iman kita dalam konteks budaya kita sekarang ini. Dimanapun kita berada. Jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Dengan segala problem, penderitaan, kesulitan, apapun. Tentu Yesus menunjukkan dalam diri Yesus, ya seperti Yesus kalah di dalam penderitaan dan salib itu. Tapi Yesus dibangkitkan oleh Allah. Dan kita mengalami proses yang seperti itu semua. Jadi apa yang dialami Yesus itu merupakan penghayatan cara Yesus, cara Allah menyelamatkan manusia dengan memakai apa yang menjadi yang harus dijalani oleh manusia. Dan dalam perjalanan itu kita menggunakan, dalam tanda petik menggunakan Yesus, bersama Yesus, dalam Yesus, untuk Yesus. Maka kita berdoa bersama Yesus, dalam Yesus, untuk Yesus. Ya. Jadi 3 aspek itu kebersamaan. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, semoga menjelang saat ini, saat-saat Yesus mau disalibkan, ya, kita menyadari kuasa Allah yang begitu besar, tetapi dalam tanda petik
berada dalam kuasa manusia, dalam kekuatan, seolah-olah dikuasai oleh iblis. Supaya disitulah nyata Bapa dapat melakukan segala sesuatu. Yang nampaknya si iblis menang, tapi dihancurkan. Dan pada akhirnya nanti dia dihancurkan. Jadi itulah cara kita memahami, mengenal keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, pengenalan, pemahaman. Jadi jangan dengan pikiranku sendiri, tapi kita masuk dalam pikiran Allah. Mengerti Allah itu seperti itu. Maka kalau kita adalah Allah seperti itu, maka ketika aku berada bersama Bapa, kata Yesus, kita berada dalam kontrol Bapa. Jangan mengontrol Yesus, jangan mengontrol diri kita, tapi mempersembahkan penyerahan hidup. Jadi kata penyerahan, pemberian diri, melepaskan segala sesuatu. Sekali lagi saya kata ulang yang bagus sekali, jangan mengkengkeng, jangan mengepal, tapi melepaskan tangan kosong. Ini aku. Apa yang kita dapatkan apa? Dari kita apa sendiri? Tuhan yang memberikan dan Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita tangan hampa, tangan kosong di hadapan Tuhan. Menyerahkan diri kepada Tuhan. Memberikan diri kepada Tuhan. Melepaskan segala sesuatu untuk Tuhan. Saudara, dalam konflik, dalam penderitaan, dalam salib, dalam masalah, menjadi problem, menjadi penderitaan, menjadi depresi ketika kita mengkengkeng, ketika kita mengepalkan, kita marah, kita kecewa, kita menghujat, dendam. Tapi lepaskan ke dalam hati kudus Yesus. Saudara, Anda lihat hati kudus Yesus itu, yang hatinya terluka untuk kita. Di bagian bawah itu kita lihat di sini ini. Saya melihat apa itu dalam permenungan saya. Itulah kita yang datang ke dalam hati Yesus. Setiap Anda yang datang didoakan. Datanglah kepadaku kamu semua yang letih, yang lesu, yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hati Yesus, hati Allah. Persembahkan dirimu sesulit apapun. Jangan takut. Tuhan adalah Bapakku, Bapakmu. Bapak kita bersama. Terpujilah nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka ketika kita membuat tanda salib Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya menambahkan sesuatu yang menurut saya, dalam nama dan kuasa Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dalam kuasa Allah kita berdoa. Orang Katolik berdoa bukan karena doaku, tapi doa Bapa, doa Putra, dan doa Roh Kudus di dalam diriku. Mari sadari tanda salib yang begitu kuat itu. Kita bertindak atas nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Saudara, semoga berkat Allah Tritunggal Maha Kudus dalam hati hidup Anda berani berjalan dan menemukan Allah Tritunggal Maha Kudus dalam hidup Anda. Dan sekali-sekali kita sadari kredo, syahadat itu, yang merupakan inti ajaran kita, ringkasan ajaran kita. Tuhan memberkati Anda, dan bagi Anda yang sakit diberikan rahmat berlimpah. Dan kuasanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.